Penyelenggaraan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di kawasan Matraman Jatinegara, Jakarta Timur digelar di depan gereja Koinonia. Sementara ibadah minggu bagi umat Nasrani dipindahkan pada sore hari. Ya, pemirsa, umat muslim di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur tadi pagi memadati Jalan Matraman Raya yang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini. Suasana toleransi begitu terasa karena pelaksanaan sholat Id tepat dilakukan di depan gereja Koinonia di persimpangan Jalan Matraman Raya. Panitia telah berkoordinasi dengan pihak gereja untuk pelaksanaan ibadah minggu pagi bagi umat Nasrani di gereja dilaksanakan pada sore hari nanti. Dan tadi ada sebanyak 15.000 jemaah yang mengikuti sholat Id. Jalan Matraman Raya pun ditutup hingga pukul 10 pagi nanti. إنهن أضللن كثيرا من ذريتي بواد بيتك المحرم رب الصلاة فاجعل أفئدة من Ya, pemirsa, bicara soal toleransi dan kebinekaan yang menjadi tema nasional Idul Adha 1443 Hijriah kali ini, kita akan membahasnya bersama Tuan Guru Bajang Zainul Maji, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia, dan Ketua Dewan Nasional Rakyat Partai Perindo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak TGB. Selamat Hari Raya Idul Adha, Pak TGB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha juga untuk teman-teman di studio dan juga untuk seluruh pemirsa Ainus dimanapun berada. Ya, amin. Pak TGB, kita sebelum mengulik lebih dalam ini, meski masih di tengah pandemi, kembali di tahun ini akhirnya sholat Id Idul Adha ini digelar secara berjamaah dan dapat kembali digelar. Nah, menurut Anda pesan apa yang bisa dipetik dari hal ini? Yang pertama ya tentu Idul Adha kali ini adalah Idul Adha yang membuat kita semua bersyukur ya, karena setelah beberapa Idul Adha yang terkendala karena pandemi, alhamdulillah Idul Adha pada tahun ini dapat terlaksana dengan baik, dengan khusyuk, dengan penuh khidmat, dan juga masyarakat semua ya saya lihat di seluruh tempat ya, termasuk melalui tayangan televisi, saudara-saudara kita yang kemarin juga melaksanakan Idul Adha. Alhamdulillah hari ini juga semuanya berlangsung dengan baik, alhamdulillah. Baik, Tuan Guru, kita mengingat untuk tema Idul Adha secara nasional tahun ini adalah toleransi dan kebinekaan. Bagaimana menurut Tuan Guru mengenai toleransi keberagamaan masyarakat di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya tema ini sangat relevan ya, karena memang juga khusus Idul Adha tahun ini kan juga ada perbedaan ya. Di kalangan umat juga ada sebagian yang melaksanakan Idul Adha kemarin tanggal 9 dan juga hari ini tanggal 10 sesuai dengan keputusan pemerintah. Dan alhamdulillah ternyata umat cukup dewasa sehingga tidak ada friksi apapun, masing-masing bebas memilih. Dan insya Allah dengan kadar kehusyuan yang sama, alhamdulillah Idul Adha dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini menurut saya juga satu ilustrasi ya, bahwa sesungguhnya umat Islam itu memiliki kedewasaan di dalam menyikapi perbedaan. Nah, termasuk tentu saja dalam konteks hubungan antar umat beragama yang kita rasakan di Indonesia ya, alhamdulillah bahwa di Indonesia kita dapat tetap utuh sebagai satu bangsa di tengah perbedaan dan keragaman yang luar biasa. Salah satu backbone-nya atau tulang punggungnya adalah karena kita memiliki nilai-nilai toleransi yang sudah mengakar dan sangat kuat ya di tengah-tengah kita semua. Sehingga dengan nilai toleransi itu kita menyikapi perbedaan bukan sebagai halangan untuk bersilaturahim, tetapi kita memandang perbedaan sebagai hazanah yang memperkaya kehidupan sosial kita, alhamdulillah. Iya, Pak TGB, ini meskipun ada perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha yang berlangsung kemarin dan hingga hari ini, bagaimana Anda menyampaikan kepada pemirsa semua agar menyikapi adanya perbedaan ini? Ya, jadi perbedaan Idul Adha yang terlaksana pada tahun ini, demikian juga perbedaan-perbedaan di dalam
beberapa perincian amaliyah keagamaan itu sesungguhnya kalau kita lihat ya di dalam konteks yang lebih luas ya, sesungguhnya itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan yang terjadi di kalangan kita itu adalah rahmat dalam arti bahwa perbedaan itu juga memberikan ruang ya, yang lebih luas lagi bagi kita sebagai umat beragama mau memilih yang mana. Itu satu. Yang kedua, perbedaan itu juga mendidik kita untuk bersikap dewasa. Sehingga dengan kedewasaan yang semakin tumbuh sebagai satu umat dan juga sebagai satu bangsa, itu saya pikir akan menjadi modal yang luar biasa untuk kita membangun Indonesia yang kita cintai ini lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Karena memang masyarakat yang mampu menggunakan perbedaan itu sebagai instrumen untuk membangun kekayaan kolektif ya, untuk mendewasakan diri bersama-sama sebagai satu masyarakat, itulah masyarakat yang akan mampu bertahan ya dalam situasi apapun. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia melihat perbedaan itu sebagai satu kekayaan dan khazanah, bukan melihatnya sebagai kendala dalam membangun hubungan sosial yang baik, maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang lebih dewasa, bangsa yang lebih resilient, lebih tahan banting ya. Sehingga kalau prediksi-prediksi bahwa ke depan akan terjadi situasi yang tidak menentu, ada faktor-faktor ekonomi global yang tidak stabil, kemudian juga ada beberapa dinamika di dalam maupun di luar negeri yang terjadi. Di tengah-tengah itu semua, kalau kita memiliki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, maka itu akan bisa kita lewati insya Allah dengan baik sebagai satu bangsa. Amin. Pak TGB, selain masyarakat Indonesia ini bisa dikatakan belajar untuk dewasa dengan belajar toleransi untuk menuju kebinekaan, poin apa saja yang sebenarnya harus diperhatikan masyarakat Indonesia terlebih pasca pandemi 2 tahun kemarin ini untuk masyarakat ini biar bisa lebih bangkit dan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, Pak TGB? Ya, pertama sebenarnya kebinekaan itu bukan sesuatu yang baru saja kita pelajari. Kebinekaan itu sesuatu yang sebenarnya sudah mengakar di tengah-tengah kita. Jadi sudah biasa kita dengan perbedaan suku, bangsa, agama, latar belakang dan seterusnya ya. Ya termasuk misalnya kita tinggal dimanapun di Indonesia itu tidak ada tempat tinggal yang homogen ya, selalu beragam. Ya keluarga kita bahkan atau tetangga kita itu banyak sekali perbedaan dengan kita. Jadi kebinekaan, keragaman itu bukan sesuatu yang baru kita pelajari hari ini, tetapi sesungguhnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, kalau bicara tentang apa sih yang mesti kita lakukan ke depan belajar dari pandemi dalam 2 tahun terakhir ya. Kalau menurut saya yang pertama kita terus-menerus mengasah ya kepekaan sosial kita. Kepekaan sosial dalam arti bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup sebagai satu entitas kolektif ya, yang satu sama lain saling bergantung. Karena itu kesulitan saudara kita juga kesulitan kita. Ya, kesulitan masalah dari tetangga kita juga sebenarnya esensinya masalah kita yang harus kita selesaikan bersama. Jadi menurut saya kita harus membangun empati ya lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga dengan empati yang tumbuh dengan kuat itu maka akan terbangun kesetiakawanan sosial. Yang menjadi salah satu harapan dari semua pendiri bangsa kita bahwa kita di Indonesia ini punya nilai kesetiakawanan sosial yang kuat. Kemudian yang kedua, menurut saya kita semua ya harus bertindak cepat, bertindak baik ya, lepas dari sekat-sekat perbedaan yang ada di tengah kita. Pada masa pandemi misalnya tidak ada lagi yang bertanya itu latar belakangnya apa, sukunya apa, agamanya apa, tapi semua saling membantu. Ya, nah, semangat untuk saling membantu tanpa melihat latar belakang semata-mata adalah karena dia adalah sesama anak bangsa. Dia berarti satu keluarga dengan saya. Nah, kalau ini dapat terus kita pelihara pada masa ba'da pandemi ini atau pasca pandemi, maka itu akan menjadi modal sosial yang luar biasa ya.
untuk kita sebagai satu bangsa. Baik. Kemudian yang terakhir menurut saya, sebagaimana ketika kita pada saat pandemi ya, kita kita bertenggang rasa ya, terhadap orang lain. Ya. Artinya kita membangun kepedulian sosial, ya, membangun penghormatan kepada orang-orang yang berbeda. Ya. Pada masa pandemi itu kita berbuat baik dengan tanpa melihat siapapun, apapun latar belakang dari seseorang. Ya. Nah, karena itu maka pada pasca pandemi ini menurut saya penting betul bagi kita untuk terus meneguhkan sikap ini, ya, menjadikan semangat untuk berbuat baik, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk berkontribusi, ya, dan menghilangkan segala macam hal-hal yang bisa menjauhkan kita sebagai sesama anak bangsa. Apapun masalah yang ada di tengah-tengah kita, kita letakkan secara proporsional, ya. Jangan karena ada 1-2 perbedaan lalu silaturahim sebagai anak bangsa terputus, apalagi dalam situasi yang sering disebut oleh kita semua sekarang menjelang tahun politik 2023, 2024. Ya, saya berharap bahwa semangat persaudaraan pada masa pandemi itu dapat terus kita bawa dan kita jadikan persaudaraan itu di atas, ya, segala macam perbedaan yang ada atau yang mungkin ada, ya, pada masa-masa yang akan datang. Baik Pak TGB, tahan sejenak karena kami akan menuju ke Makassar untuk mengetahui bagaimana perayaan Idul Adha di sana. Sudah ada Nana Jamal. Selamat pagi Nana, bagaimana prosesi setelah sholat Idul Adha ini? Di belakangnya sepertinya sudah siap-siap untuk penyembelihan. Bagaimana Nana? Iya, Arlista, Bram, dan juga pemirsa, saat ini memang di Masjid Al-Markas Al-Islami setelah pasca sholat Id tadi langsung dilaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban yang terletak tepat di belakang masjid dari Al-Markas itu sendiri. Dan kurang lebih untuk hari ini ada 20 ekor sapi yang kemudian akan dipotong seperti itu. Dan saat ini di belakang saya di lokasi penyembelihan ada sapi dari Pak JK yang tengah dipotong. Selain ada yang maksud kami disembelih, dan selain hewan kurban dari Pak Yusuf Kala, juga ada hewan kurban dari Wali Kota Makassar, Bapak Dadi Pomanto, dan juga dari pejabat Unhas, di mana Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, yang juga kemudian menjadi khatib pada hari ini yang mengangkat tema bagaimana kemudian eksistensi kurban dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diangkat menjadi tema khutbahnya. Dan nampak sekali memang antusias masyarakat untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Adha dan juga melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Markas ini, yang memang menjadi lokasi favorit dari masyarakat Kota Makassar, salah satunya yaitu di Masjid Al-Markas ini. Dan sementara itu di belakang sini bisa kita lihat juga ada warga dan juga masyarakat yang memang menantikan hewan kurban mereka masing-masing untuk disembelih, yang dimana masyarakat sekitar yang memang dianggap memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan kupon ini juga sudah bersiap-siap untuk mendapatkan bagian mereka. Dan dari pihak masjid ini sendiri juga memastikan bahwa isu terkait dengan PMK ini juga tidak membuat masyarakat khawatir karena sudah lengkap dengan keterangan dari Dinas Kesehatan dan juga ada dokter yang melakukan pengambilan sampel. Demikian Arlista dan juga Pram. Ya baik, terima kasih banyak Nana Jamal langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan selamat bertugas kembali Nana. Dan kembali di sambungan Zoom ada Bapak TGB Zainul Mahdi. Pak TGB, Pak Tuan Guru Bajang. Ya, Pak Tuan Guru, ini selain mempelajari kisah Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim, ini makna terdalam apa yang disampaikan dari adanya perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini? Iya, jadi tentu yang paling utama kan kesyukuran, ya. Yang kedua menurut saya bahwa esensi dari berkurban itu kan kalau kita lihat asal katanya ya dari kata al-qurbu wal-qurbah. Artinya dekat dan kedekatan. Jadi berkurban itu sebenarnya bukan sekedar ya, mengalirkan darah dari seekor hewan kurban, ya, baik itu kambing, domba, sapi, atau mungkin di negara Arab itu onta.
Bukan hanya itu sebenarnya, tapi esensi yang paling mendasar adalah bahwa berkurban itu adalah bertakarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa kedekatan kepada Allah itu adalah pangkal dari segala keselamatan. Dan itu kebutuhan individu maupun kolektif ya, termasuk ya saya perlu menjadi orang yang dekat kepada Allah ya. Kemudian bahkan kita sebagai bangsa juga perlu menjadi bangsa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini ya, kalau melihat misalnya Asmaullah al-Husna ya, nama-nama Allah yang mulia, misalnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Hafiz yang Maha memelihara. Nah, kalau kita ingin terpelihara ya dekatlah kepada Allah. Kalau kita ingin sebagai bangsa juga menjadi bangsa yang resilient, punya daya tahan kuat, terpelihara dari segala macam dinamika ya, baik regional maupun global. Ya, mari kita menjadi bangsa yang juga mempedomani ya nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh agama. Dan itu sebenarnya juga sudah ada dalam sila pertama ya dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut saya ini penting ya, bahwa berkurban itu hakikatnya kita mengejar kemuliaan, yaitu dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang penting kita ingat bahwa kalau berbicara berkurban itu hakikatnya adalah memberi yang terbaik ya. You give your best gitu. Jadi kasih apa yang terbaik ya. Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim ketika diminta berkurban oleh Allah itu kan awalnya diminta mengorbankan putranya itu Ismail. Lalu kemudian diganti dengan seekor domba yang gemuk gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ada satu perlambang di situ bahwa kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang mulia, maka berikanlah yang terbaik yang Anda bisa berikan gitu ya. Di dalam suatu katakanlah suatu aktivitas yang baik, suatu ibadah, berikan yang terbaik. Nah, kalau kita tarik ke konteks kita ber-Indonesia juga, saya pikir kalau kita ingin Indonesia kita ini menjadi Indonesia yang maju, ya setiap anak bangsa harus berikan yang terbaik gitu. Jadi kalau kita bekerja bukan business as usual saja, hanya menggugurkan kewajiban, tetapi kita bekerja itu sungguh-sungguh gitu, untuk membangun bangsa kita dan memberikan yang terbaik dalam seluruh kemampuan yang kita miliki. Jadi saya pikir ini dua hal yang menurut saya juga penting untuk kita renungkan, bahwa berkorban itu hakikatnya adalah mendekat kepada Allah, dan yang kedua bahwa berkorban hakikatnya memberikan yang terbaik yang Anda miliki ya, sebagai kontribusi Anda, baik secara individual maupun kolektif. Baik, terima kasih banyak Tuan Guru atas waktunya. Semoga masyarakat Indonesia di Hari Raya Idul Adha tahun ini jadi lebih mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Tuan Guru Bajang Zainul Maji, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia dan Ketua Dewan Nasional Rakyat Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena special report Idul Adha dari berbagai daerah masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami.